dicarikan solusi kepada Indonesia. Saya sudah perintahkan kepada Ketua PSSI untuk betul-betul disiapkan betul. Kalau venue-nya kan memang sudah ada dari yang kemarin sudah kita perbaiki, artinya tinggal digunakan, tetapi manajemen semuanya harus disiapkan betul. Memang ada beberapa catatan buat Jakarta International Stadium itu terkait pintu ya, masalah akses pintu, parkir dan apa saya lupa. Nah ini rencana saya akan mengunjungi JIS dalam waktu dekat ini karena memang Bapak Presiden juga menginginkan JIS direnovasi sesuai standar. Tidak kemungkinan JIS. Hebat! JIS karya Anies senilai 5 triliun rupiah baru diresmikan, langsung mau direnovasi PUPR. Ditulis oleh Ferdinandus Diri Amajari di siwar.com. Ini kisah yang paling konyol sepanjang sejarah. Sebuah proyek yang digadang-gadang menjadi legasi paling top dari Gubernur DKI Jakarta yang lalu, Anies Baswedan, kini harus direnovasi. Padahal proyek bernama Jakarta International Stadium, disingkat JIS itu baru diresmikan pada 24 Juli 2022, belum genap setahun. Namanya boleh keren, namun tidak ada satupun perhelatan sepak bola bergengsi yang dilakukan di sana. Jangankan pertandingan bertaraf internasional macam PSSI versus Argentina baru-baru ini, duel klub domestik pun belum pernah dilakukan di tempat ini. Paling banter, stadion ini pernah digunakan untuk pertunjukan konser musik. Bayangkan, stadion olahraga senilai 5 triliun rupiah baru bisa dipakai untuk konser musik. Itu pun penonton banyak yang kecewa karena kesulitan saat pulang. Ya, terang saja jika hasil inspeksi tim Infrastructure, Safety, dan Security PSSI disebutkan bahwa JIS belum memenuhi kelayakan 100% infrastruktur atau area drop-off tim, sirkulasi aktivitas terkait pertandingan di outer perimeter menumpuk di barat utara. Alhasil, setahun belakangan ini, JIS hanyalah sebuah bangunan megah yang mentereng dan menjadi hiasan saat malam tiba bagi pelintas tol Tanjung Priok Bandara atau Grogol. Tak pernah yang menjadi pilihan untuk sejumlah pertandingan bergengsinya PSSI. Jangankan menjadi pilihan, disebutkan pun tidak. Stadion Bandung Lautan Api di Bandung, atau Wibawa Mukti dan Candrabaga di Bekasi, dan Pakansari di Cibinong Bogor, yang menjadi pilihan selain Stadion Utama Gelora Bung Karno di Senayan, Jakarta. Nah, pekan-pekan ini beredar luas kabar bahwa Indonesia terpilih oleh FIFA menjadi tuan rumah World Cup U17 yang akan diadakan pada November 2023. Indonesia pun harus menyediakan puluhan stadion untuk ajang tersebut. Jika pejabat yang membangun JIS ini becus dan kompeten mulai dari perencanaan hingga eksekusi, tentulah Jakarta punya 2 venue untuk ajang ini. Beruntung, Presiden Joko Widodo akhirnya turun tangan memerintahkan renovasi atau perbaikan mega proyek yang gagal itu agar dapat dipergunakan sesuai peruntukannya. Tentu Jokowi yang sangat infrastructure minded itu tidak mau jika fasilitas olahraga semahal itu setahun ini mubazir dan dibiarkan saja mubazir. Padahal Indonesia sedang berada pada titik motivasi mengukir prestasi sepak bola yang tinggi. Mendapat perintah Presiden, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Mulyono pun mengatakan siap merenovasi JIS. Menurut dia, akses dan parkir menjadi masalah utama yang perlu diperhatikan dalam renovasi JIS. Namun sebelumnya ia akan berkoordinasi dulu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tidak diketahui berapa banyak biaya lagi yang harus dikeluarkan pemerintah pusat untuk perbaikan proyek yang dikerjakan oleh Anies Baswedan kala masih menjabat DKI 1 dan yang dibangga-banggakan oleh para pendukungnya secara membabi buta. Bukan soal besar atau kecilnya anggaran renovasi JIS yang akan dikeluarkan pemerintah pusat. Namun, pada kasus inilah fakta yang paling nyata terlihat bahwa seorang Anies Baswedan bahkan tidak becus dalam perencanaan hingga eksekusi. Pengawasan pun lemah. Untuk urusan proyek yang nilainya 5 triliun rupiah saja dia tidak becus. Apalagi urusan perumahan dan permukiman warga, itu saja tidak beres. Bagaimana mau jadi Presiden Republik Indonesia? Sadarlah Bung, sampai jumpa kapan-kapan. Bagaimana menurut Anda? Saya ingin menyampaikan bahwa Anies sudah menyampaikan pernyataannya bahwa dia naik haji atas undangan kerajaan Arab Saudi beserta keluarganya. Mereka ditempatkan di guest house dekat Masjidil Haram. Pada Minggu 25 Juni mengunggah sebuah foto Anies Baswedan yang berada di Mekah dalam rangka menunaikan ibadah haji.
Kemudian dalam foto tersebut terlihat Anies Baswedan langsung dikawal Raja Salman dan sejumlah aparat Arab Saudi. Tampak dalam foto wajah Anies Baswedan serta tubuh Raja Salman merupakan gambar yang ditempel. Foto tersebut kemudian dikomentari oleh putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Begini halunya pendukung Anies, pakai foto editan demi mengendorse baca pres pujaan. Ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. Menonton riuhnya netizen membahas soal munculnya foto editan dari baca pres. Kalau jadi, Anies Baswedan ketika beribadah di Tanah Suci membuat saya jadi mikir. Kelakuan dari pendukung Anies ini kan bukan sekali atau dua kali saja dilakukan ya. Editan yang terakhir bahkan tanpa malu-malu menggunakan foto ketika Jokowi sedang menjadi tamu kehormatan yang terlihat bersama Gibran di tengah kerumunan manusia. Iya, pantesan saja Gibran nyeletuk di medsosnya karena ada foto dirinya terlihat mendampingi Anies di sana. Lawang itu memang foto yang ada bapaknya terus diedit sama kaum yang suka halusinasi supaya junjungannya terlihat hebat dan penting, tapi bohong. Kok ada ya pendukung yang kemampuan logikanya seperti itu? Apa nggak ada malu sedikit pun begitu loh? Sosok yang didukung juga seringnya cuma diam. Padahal sebenarnya kalau bisa mikir, kan dia dirugikan ya. Mungkin karena merasa ada sosok profesor yang sempat ikutan memviralkan editan gambar itu. Sesama orang yang katanya pintar kan boleh saling memanfaatkan ya. Cuma lama-lama lihat begitu saya jadi mikir, jangan-jangan di rumah para pendukung Anies malah sudah ada gambar orang itu sebagai Presiden RI ya, dipasangkan sama novel Bamukmin juga boleh dah. Loh, saya menduga begitu bukan tanpa alasan loh, karena model pendukung Anies kan suka main klaim dan halunya luar biasa. Kalau kapling surga saja berani diklaim, apalagi sekedar jabatan duniawi seperti Presiden RI. Coba cek rumah tangga atau teman kalian yang sekadrunan dengan pendukung Anies. Jangan-jangan beneran apa yang saya bilang. Saya juga yakin apa yang terjadi sekarang bukan yang terakhir. Masih ada yang lebih ngeri lagi kalau nanti beneran jagoan mereka beneran maju di Pilpres 2024 nanti. Amit-amit deh, jangan sampai orang itu maju supaya Pilpres 2024 nanti 2 putaran saja. Mempertemukan Ganjar dan Prabowo bersama cawapres masing-masing. Semoga nanti cawapresnya juga bukan Anies ya, karena nanti malah ditukar fotonya kan bahaya juga. Anies di sebelah kiri dan sosok presiden yang sebenarnya malah ditukar, dipasang di sebelah kanan di rumah-rumah pendukung Anies. Duh Tuhan, kenapa sih buat milih calon kepala negara saja kok ada calon yang non-qualified seperti orang ini? Juga didukung oleh kelompok yang bikin endorse buat calonnya saja sampai nyolong foto orang lain terus diedit dengan kualitas editing yang kasar dan narasi bohong pula.